Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Ruwiyah dengan NIM 211010105000436. Di sini saya akan simulasi sidang dengan judul skripsi, pengaruh struktur modal, profitabilitas dan likuiditas terhadap harga saham pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk periode 2014 sampai 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi. Tahun 1940 sebagai toko jamu dan tahun 1975 sebagai perusahaan formal. Mengangkat citra jamu tradisional menjadi produk terstandar dengan TICS Sido, didirikan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan warisan pengobatan tradisional Indonesia. Bertransportasi menjadi perusahaan publik yang tangguh dan inovatif, termasuk ke dalam saham blue chip karena memiliki fundamental kuat, dividen tinggi, kinerja keuangan stabil dan terdapat di LQ45 dan IDX High Dividend 20. Harga saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berada dalam fase distribusi, menunjukkan tanda-tanda trend bearish yang berarti ada tekanan jual yang tinggi. Informasi mengenai struktur modal dianggap bisa menggambarkan prospek perusahaan di masa depan. Profitabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah perusahaan dalam mengelola pendapatan dan biaya untuk menghasilkan laba. Likuiditas menjadi salah satu tolak ukur perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Di sini saya tampilkan data histori harga saham, struktur modal, profitabilitas dan likuiditas PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dari tahun 2014 sampai 2024. Bisa kita lihat bahwa di tahun 2019 harga saham sampai 2021 harga saham Sido Muncul ini mengalami kenaikan dikarenakan ada COVID-19 yang dimana produk kesehatan banyak dicari masyarakat. Tetapi ketika tahun 2022 harga sahamnya mulai menurun dikarenakan masyarakat mulai menormalisasi. Selanjutnya landasan teori. Menurut Handini tahun 2020 halaman 3, manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut Handini, laporan keuangan merupakan laporan untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan dasar untuk memberikan kompensasi kepada partisipan atau pemegang saham. Menurut Jamaluddin, struktur modal adalah perbandingan atau timbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Struktur modal ini dihitung menggunakan DER atau debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ada profitabilitas dengan menggunakan parameter ROA atau return on asset. Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengambilan atas investasi perusahaan. Saya menggunakan rumus dari Sukamulja tahun 2019 dengan ROA sama dengan laba dibagi total aset kali 100%. Selanjutnya untuk likuiditas saya menggunakan proxy
CR. Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. CR ini rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, teori Kashmir 2023. Di sini juga saya tampilkan kerangka berpikir, struktur modal X1, profitabilitas X2, likuiditas X3, dan harga saham adalah Y. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel adalah neraca pada laporan keuangan PT Sido Muncul Tbk periode 2014 sampai 2024 dengan jenis data tahunan yaitu berjumlah 11 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, dokumentasi, penelitian melalui internet. Teknik analisis data ada analisis statik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Di sini saya tampilkan hasil uji asumsi klasik, regresi ganda, uji korelasi, dan uji determinasi. Untuk selanjutnya saya jelaskan hasil uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji korelasi, dan uji determinasi, di mana uji normalisasi dengan grafik menunjukkan titik menyebar di sekitar garis diagonal yang mengikuti aris diagonal dapat disimpulkan bahwa dalam metode regresi terdistribusi secara normal. Untuk uji multikolinearitasnya, struktur modal dengan proxy DER, nilai signifikannya 0,01, sedangkan profitabilitas dengan proxy ROA nilai signifikannya adalah 0,06, sedangkan likuiditas dengan proxy CR nilai signifikannya 0,17, di mana semuanya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel X berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Satu, struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk periode 2014 sampai 2024 dengan nilai T hitung 5,877. Hal tersebut diperkuat dengan nilai signifikansinya 0,001, sedangkan profitabilitas nilai T hitungnya 3,832 dan nilai signifikansinya 0,006, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap harga saham dengan T hitung 3,97 dan nilai signifikansi 0,17. Struktur modal, profitabilitas, likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap harga saham Sido Muncul Tbk dengan R square 97,2, di mana 97,2 mampu menjelaskan harga saham, sisanya 2,8% dari faktor lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.